pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Rekan-rekan yang kami hormati, tadi sudah disampaikan sambutan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri, dan sambutan beliau semuanya sudah jelas. Apa tugas kita di dalam mengawal dan mengawasi proses pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Baik rekan-rekan yang kami hormati, mungkin untuk menyingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada materi yang akan saya sampaikan, walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Ketua. Kembali saya ulang bahwa saat ini saya, nama Isnawati Soleha, menduduki sebagai Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Untuk perkenalan lebih lanjut, nanti rekan-rekan bisa main ke kantor Bawaslu, bisa ngobrol dan bercerita dengan kami-kami yang berada di sini. Tetapi saat ini marilah kita fokus dulu terhadap materi yang akan saya sampaikan. Walaupun tadi Pak Ketua menyampaikan bahwa urutannya itu sebenarnya dari SDM dulu gitu ya, tetapi karena ada acara yang urgent yang harus dihadiri oleh Bapak Ketua, maka materi untuk organisasi dan SDM di urutan berikutnya. Tidak menjadi permasalahan, dan rekan-rekan yang kami hormati, apa saja yang akan kami sampaikan kaitannya dengan kelembagaan yang ada di Bawaslu. Kita semua tahu bahwa kami adalah jajaran pengawas pemilu yang nantinya akan mengawal proses demokrasi yang ada di Indonesia. Kemarin materi sudah disampaikan di sana bahwa urutan dari jenjang struktur organisasi yang pertama adalah Bawaslu RI. Yang kedua ada Bawaslu Provinsi, yang ketiga ada Bawaslu Kabupaten Kota, pengawas pemilu di tingkat kecamatan, Panwaslu Desa Kelurahan, berikutnya adalah pengawas TPS, dan yang terakhir adalah pengawas pemilu luar negeri. Itu adalah struktur organisasi yang ada di jajaran atau kelembagaan Bawaslu sesuai Undang-Undang Pemilu. Rekan-rekan yang kami hormati, untuk struktur organisasi yang berada di Bawaslu RI, gitu ya. Di sana ada Bawaslu RI berjumlah sebanyak 5 personil, gitu ya. Di materi kemarin sudah disampaikan ada profil-profil oleh Komisioner Bawaslu Republik Indonesia, gitu ya. Di sana sudah disampaikan. Di situ adalah ada Bawaslu RI yang didukung oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu Republik Indonesia. Di bawahnya ada biro yang mengatur atau yang membantu pelaksanaan tugas sampai dengan kepala bagian, dan ada tim ahli dan tim asistensi di sana. Sampai dengan di bawahnya lagi, di jenjang berikutnya adalah Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi ada 7 anggota sesuai dengan divisi yang ada. Dari Bawaslu Provinsi juga ada yang mendukung atau yang memfasilitasi semua tugas, yaitu sekretariat di Bawaslu Provinsi. Di bawah sekretariat ada kelompok jabatan fungsional, ada Kasubag Administrasi, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu, dan ada Kasubag Hukum, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga, serta tim asistensi. Di bawahnya ada staf-staf yang membantu dan staf-staf yang melaksanakan semua pelaksana teknis yang ada di Sekretariat Bawaslu Provinsi. Selanjutnya adalah struktur
struktur organisasi yang berada di Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita di Bawaslu Kabupaten Wonogiri ada 5 anggota komisioner yang menduduki sesuai dengan divisi masing-masing. Tadi sudah dikenalkan oleh Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri dan sesuai dengan divisinya. Di Bawaslu Kabupaten Wonogiri juga sama halnya difasilitasi dan dibantu oleh Sekretariat Kabupaten serta staf-staf pendukung lainnya sesuai dengan divisi masing-masing, ya. Adapun struktur organisasi yang berada di Panwaslu Kecamatan, yang pertama adalah ada 3 anggota Panwaslu Kecamatan. Sama halnya dengan Bawaslu Kabupaten Wonogiri, di sana juga dibantu atau difasilitasi oleh sekretariat, ada kepala sekretariat kecamatan, ada PUMK atau staf PNS yang berada di tingkat kecamatan, serta ada staf non-PNS yang berada di tingkat kecamatan. Di bawah Panwaslu Kecamatan ada Panwas Kelurahan Desa. Di bawahnya Panwas Kelurahan Desa atau pengawas pemilu desa kelurahan, itu ada pengawas TPS yang berada di jajaran paling bawah pengawas pemilu yang berada di kelembagaan Bawaslu. Untuk Kabupaten Wonogiri sendiri, Panwaslu Kecamatan berjumlah sebanyak 75 anggota dari 25 kecamatan yang ada. Sedangkan Panwaslu Kelurahan Desa itu terdiri dari 294 sesuai dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Wonogiri. Adapun pengawas tempat pemungutan suara untuk pelaksanaan Pilkada di 2020 ini nanti jumlahnya sebanyak 2020 atau 2020 anggota pengawas TPS yang akan mengawasi pelaksanaan pemilu di TPS masing-masing. Sedangkan komisioner Bawaslu Kabupaten Wonogiri tadi sudah dijelaskan bahwa ada 5 anggota yang menduduki divisi penyelesaian sengketa. Itu dijabat oleh Bapak Joko Wuryanto. Sedangkan yang kedua adalah divisi pengawasan yang diduduki atau dijabat oleh Bapak Joko Kiswanto yang setiap hari mungkin teman-teman dan sahabat-sahabat SKPP Daring ini sudah mengenal beliau karena yang selalu intens berkomunikasi dan memantau perkembangan sekolah kader pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Yang ketiga adalah divisi penanganan pelanggaran yang diduduki oleh Bapak Ketua, kebetulan merangkap sebagai ketua yaitu Bapak Ali Mahbub. Yang keempat adalah divisi hukum, humas, dan hubar diduduki oleh Bapak Asep Awaludin, dan yang terakhir adalah yang poin kelima adalah divisi organisasi dan SDM yang saya tangani selama ini. Sedangkan sekretariat Bawaslu Kabupaten Wonogiri ini ada koordinator sekretariat yang berasal dari PNS, ada bendahara pengeluaran pembantu yang berasal juga dari PNS, dan ada staf teknis non-PNS yang membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan staf-staf divisi, ya. Masing-masing divisi ada rata-rata 2 staf yang membantu dan ada 3 staf keuangan yang berada di sekretariat. Sedangkan ada 1 staf pelaksana teknis yang berada di Kabupaten Wonogiri. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Wonogiri kaitannya dengan penguatan kelembagaan. Karena apa, rekan-rekan yang kami hormati, tugas-tugas yang dilakukan oleh Bawaslu ini sangat banyak, gitu ya. Kita tidak bisa menganggap enteng dan menganggap sepele tugas-tugas pengawasan dan tugas-tugas pelaksanaan tahapan pemilu yang kita lakukan. Di dalam penguatan kelembagaan ini ada 3 kegiatan, di antaranya adalah peningkatan kapasitas tenaga ahli atau staf. Ini dengan tujuan bahwa kita yang berada di Bawaslu harus siap
dalam keadaan apapun di dalam melaksanakan pengawasan. Jadi peningkatan kapasitas tenaga ahli ini harus selalu ditingkatkan karena kecakapan dan keahlian rekan-rekan yang berada di staf Bawaslu itu harus teruji gitu ya. Jadi harus sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan kapasitas atau keahlian masing-masing sesuai dengan divisi yang dibawahi. Selanjutnya adalah peningkatan kapasitas antar lembaga atau instansi. Bawaslu juga bekerja sama dan juga terus berkoordinasi dengan instansi yang lain, maka peningkatan kapasitas dengan lembaga dan instansi lain juga kita lakukan. Poin ketiga adalah peningkatan kualitas dan kuantitas serta fasilitas kebutuhan lembaga. Jadi selama ini Bawaslu Kabupaten Wonogiri terus difasilitasi oleh Bawaslu Provinsi kaitannya dengan fasilitas atau kebutuhan yang menunjang di dalam kita melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang nantinya untuk mempermudah dan mempercepat semua akses yang harus kita selesaikan di dalam tanggung jawab kita untuk melaporkan kegiatan pengawasan yang ada. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas kebutuhan lembaga merupakan salah satu faktor pendukung dalam penguatan kelembagaan. Ketika fasilitas lembaga ini terpenuhi, maka akan secara mudah memberikan pelayanan dan memberikan informasi baik yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun informasi yang menunjang terhadap penyelesaian tugas yang kita lakukan. Selanjutnya adalah tujuan menggerakkan pengawas partisipatif. Jadi awalnya rekan-rekan yang kami hormati, ini adalah salah satu upaya, ya, salah satu upaya dan salah satu usaha yang harus kita lakukan sebagai lembaga pengawas pemilu, karena alasan yang pertama adalah keterbatasan personil yang kita miliki. Jadi tidak mungkin kami di kabupaten itu hanya 5 personil komisioner, yang di kecamatan hanya ada 3 panwas kecamatan, di masing-masing desa hanya 1 panwas kelurahan desa, di masing-masing TPS hanya 1 pengawas TPS. Tidak mungkin bagi kami harus mengawasi seluas wilayah yang kami bawahi, gitu ya. Jadi di satu kecamatan hanya 3 personil, gitu. Kita tidak mungkin mengawasi luas wilayah yang cukup besar tanpa melibatkan keterlibatan masyarakat dan pihak-pihak yang peduli akan pengawasan pemilu atau akan yang peduli terhadap proses demokrasi di wilayah kita. Tujuan menggerakkan pengawas partisipatif adalah untuk meningkatkan pengawasan partisipatif pemilu dan pilkada oleh masyarakat, serta merupakan perpanjangan tangan Bawaslu untuk menggerakkan masyarakat agar turut andil dalam melaksanakan pengawasan partisipatif pemilu dan pilkada di wilayah kita. Poin yang kedua adalah pengawas partisipatif tersebut merupakan hasil dari semakin banyak pihak yang mengetahui tugas pokok dan fungsi pengawas pemilu dan pilkada. Hal itulah yang menuntut kita untuk terus mengajak rekan-rekan semuanya, mengajak masyarakat bagaimana caranya kita harus peduli, kita harus ikut berperan di dalam pengawasan pemilu agar demokrasi yang kita lakukan, agar pengawasan demokrasi dan pelaksanaan demokrasi yang ada di wilayah kita semakin baik, semakin berkualitas dan mempunyai martabat serta mempunyai peningkatan gitu ya terhadap standar apa yang harus kita lakukan terhadap pelaksanaan pengawasan pemilu. Adapun bentuk kegiatan pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu, yang pertama adalah melakukan pendidikan terhadap pemilih. Karena apa? Pengawasan partisipatif ini juga sangat berpengaruh terhadap para pemilih pemula yang notabene mereka belum tahu pemilu itu seperti apa, pengawasan pemilu itu seperti apa, dan hal-hal apa saja yang harus kita awasi di dalam pelaksanaan pemilu. Yang kedua adalah melakukan sosialisasi tata cara setiap tahapan pemilu dan
pilkada. Masyarakat harus mengetahui sejauh mana tahapan-tahapan pemilu dan tahapan-tahapan pilkada yang akan kita laksanakan. Informasi sekecil apapun sangat ditunggu dan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang saat ini sudah mulai muncul kepedulian di dalam mengawasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan pemilu dan demokrasi. Yang ketiga adalah melakukan pemantauan atas setiap tahapan pemilu dan menyampaikan atas pemilu berdasarkan hasil pemantauan. Jadi menyampaikan penilaian dari hasil penilaian pemantauan tersebut, gitu ya. Jadi sekarang sudah banyak muncul pemantau-pemantau pemilu yang peduli di dalam mengawasi pelaksanaan proses demokrasi. Poin yang keempat adalah melaporkan dugaan pelanggaran pilkada, baik pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pilkada, pemilu dan pilkada, maupun pelanggaran ketentuan pidana pemilu atau pilkada dan pelanggaran ketentuan administrasi pemilu dan pilkada. Saat ini masyarakat sudah sedikit kritis, gitu ya. Masyarakat sudah mempunyai kejelian terhadap apa-apa di dalam pelanggaran-pelanggaran pemilu itu, gitu ya. Jadi mereka sudah mulai berperan, gitu ya, di dalam melaksanakan pengawasan secara mandiri atau partisipasi yang mereka lakukan. Yang kelima adalah mendaftarkan diri sebagai pemilih dan mengajak pihak lain untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Nah, ini penambahan atau peningkatan partisipasi pemilih ini juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan demokrasi atau pelaksanaan pemilu yang berada di Indonesia, gitu ya. Tanpa partisipasi pemilih maka pemilu itu bukan apa-apa, gitu, karena itu menjadi poin yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilu. Yang keenam adalah menjadi peserta kampanye pemilu. Ini juga dilakukan oleh masyarakat karena mereka saat ini sudah banyak yang bergabung mengikuti partai-partai politik yang berada di wilayah kita. Menjadi peserta kampanye di dalam pemilu itu juga salah satu pendidikan politik yang akan diikuti oleh warga masyarakat. Maka informasi yang penting itu harus kita sampaikan kaitannya dengan tahapan-tahapan pilkada atau pemilu. Yang ketujuh adalah memberikan suara pada hari pemungutan suara. Yang kedelapan adalah ikut berperan dalam proses pemberitaan tentang pemilu di media cetak, proses penyiaran tentang pemilu di media elektronik. Maraknya media sosial, terus maraknya pemberitaan di masyarakat ini juga sangat berpengaruh terhadap pengawasan terhadap pemilu itu sendiri, gitu ya. Jadi kejelian masyarakat, partisipasi masyarakat ini juga kita tunggu kaitannya dengan berani melapor atau berani mengawasi, gitu. Ketika ada pelanggaran, masyarakat kita harapkan berani menyampaikan itu kepada jajaran pengawas pemilu. Yang kesembilan adalah ikut berperan dalam lembaga survei dan melaksanakan proses penelitian tentang pemilu dan penyebarluasan hasil penelitian terhadap masyarakat umum. Ini juga sudah dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat kaitannya dengan lembaga survei. Yang ke-10 adalah ikut serta dalam proses penghitungan cepat atau hasil pilkada di dalam TPS. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pungut hitung ini saat ini sudah sangat meningkat atau lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Sedangkan yang ke-11 adalah menjadi relawan untuk memastikan integritas hasil pemilu dengan merekam dan menyebarluaskan hasil perhitungan suara di TPS kepada masyarakat melalui berbagai media yang tersedia. Nah, relawan-relawan pengawas pemilu atau relawan-relawan demokrasi saat ini juga sudah mulai bermunculan, tetapi kita mempunyai tugas yang sangat berat untuk bagaimana caranya kita bisa memberikan edukasi atau pendidikan terhadap relawan-relawan ini, apa yang harus mereka lakukan kaitannya dengan pengawasan pemilu. Selanjutnya adalah membudayakan peduli pemilu kepada masyarakat. Nah, ini adalah tugas kita semua, tidak hanya tugas Bawaslu, tidak hanya tugas KPU, tetapi tugas elemen masyarakat. Membudayakan peduli pemilu kepada masyarakat.
Kepedulian di dalam pelaksanaan pemilu ini sangat diharapkan, baik mereka berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu, sebagai pengawas pemilu, maupun sebagai elemen yang peduli terhadap pemilu. Karena apa? Hal itu akan sangat berpengaruh untuk menjamin hasil yang baik dan berkualitas di dalam penyelenggaraannya, dan harus memenuhi derajat yang berkualitas pula. Sehingga setiap tahapan pemilu harus diupayakan dan dipastikan secara jujur, adil demi menyelamatkan suara rakyat. Dari sanalah legitimasi proses dan hasil dapat terukur. Jadi bisa dipastikan secara etis apabila setiap tahapan pemilu harus mencerminkan adanya proses partisipasi politik rakyat yang sebenarnya, karena tingkat keterlibatan masyarakat akan sangat ditunggu dan sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan publik, legitimasi, tanggung jawab, kualitas layanan publik, dan mencegah gerakan pembangkangan publik. Jadi membudayakan peduli pemilu kepada masyarakat ini sangat-sangat berpengaruh terhadap kualitas dan hasil yang ada di dalam pelaksanaan pemilu di negara kita. Selanjutnya, yang terakhir adalah adapun upaya Bawaslu Kabupaten Wonogiri dalam membudayakan pemilu. Yang pertama adalah kita sudah melakukan beberapa kegiatan yang selama ini terus kita upayakan untuk meningkatkan proses pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Yang pertama adalah sosialisasi kepada organisasi masyarakat, karena mereka mempunyai peran dan mereka mempunyai kelompok yang bisa kita libatkan di dalam proses pengawasan pemilu. Yang kedua adalah sosialisasi kepada pelajar dan organisasi atau sebagai pemilih pemula, karena ini sangat-sangat dibutuhkan informasi ini oleh para pemilih pemula yang ada. Yang ketiga adalah sosialisasi di tingkat masyarakat sampai dengan tingkat RT dan RW. Kalau yang kedua tadi sosialisasi kepada pelajar dan organisasi, Bawaslu Kabupaten Wonogiri sudah mempunyai program kemarin di pelaksanaan pemilu sebelumnya adalah Bawaslu School, gitu ya. Jadi kita melibatkan para siswa yang di sana sebagai pemilih-pemilih pemula, kita libatkan dan kita sampaikan sosialisasi dan informasi kaitannya dengan pengawasan pemilu. Adapun untuk kegiatan sosialisasi masyarakat di daerah perbatasan, ini juga kita sampaikan. Karena apa? Kita memfokuskan wilayah-wilayah perbatasan. Ini dari hasil analisa dan hasil pengawasan kita, wilayah-wilayah perbatasan ini sangat rentan terhadap sasaran money politik di sana. Karena apa? Pengaruh masyarakat di perbatasan dengan tingkat pendidikan, tingkat pengalaman, dan ketidaktahuan mereka tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran pemilu ini tidak mereka ketahui, dan mereka sering menjadi sasaran terhadap money politik yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan yang kelima adalah sosialisasi kelompok petani, pedagang, toga, dan tomas. Ini kita lakukan karena kita mempunyai tanggung jawab menyampaikan ini terhadap seluruh elemen masyarakat yang ada. Kita harus berani mensosialisasikan atau memberikan informasi sebanyak-banyaknya kaitannya dengan tahapan-tahapan pemilu dan tahapan pengawasan. Yang keenam adalah bulan budaya untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Yang ketujuh adalah pembentukan desa anti money politik, dan yang kedelapan adalah pembentukan desa pengawas partisipatif. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu ini semata-mata bagaimana caranya kita bisa meningkatkan derajat dan meningkatkan kualitas pemilu yang ada di wilayah kita, dan menekan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu itu sendiri. Mungkin itu rekan-rekan yang kami hormati yang bisa kami sampaikan kaitannya dengan materi kelembagaan dan organisasi dan SDM. Kalau ada pertanyaan nanti mungkin bisa disampaikan di grup yang ada. Demikian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf.
Taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isna atas materi yang telah disampaikan. Dan alhamdulillah saat ini telah bergabung Bapak Rafiuddin, anggota Bawaslu Provinsi Divisi Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga. Bapak. Assalamualaikum Bapak. Halo, Assalamualaikum rekan-rekan. Suara saya terdengar ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Wonogiri, Mas Mahbub, kemudian juga Mbak Isna, kemudian juga Mas Joko ya, 2 orang Joko ini, kemudian satu lagi Mas Asep yang saya rindukan karena lama nggak jumpa ini, nah, corona ya. Dan sahabat moderator dan juga rekan-rekan semua peserta SKPP daring yang saya cintai juga. Alhamdulillah meski fisik kita tersekat, tapi insya Allah ilmu pengetahuan, kemudian juga jati diri kita, pikiran kita sangat dekat begitu. Nah, proses-proses seperti ini saya kira menjadi penting bagi kita semua, meskipun ada pandemi, tapi tidak menghentikan langkah kita untuk terus-menerus belajar, dalam hal ini belajar soal pengawasan pemilu ataupun pilkada. Nah, kenapa kita perlu belajar soal pemilu ataupun pilkada? Karena pilkada itu, rekan-rekan semua, sangat penting bagi kita semua. Karena pilkada, pemilu, demokrasi itu sudah menjadi bagian dari sistem perpolitikan yang kita lakukan baik sehari-hari maupun 5 tahunan begitu. Nah, Bawaslu tentu harus ikut serta di dalam memberikan pendidikan ataupun sosialisasi kepada masyarakat. Dalam hal ini kita melakukan SKPP secara daring begitu. Nah, di Wonogiri saya kira momentum paling dekat itu adalah pelaksanaan Pilkada 2020. Kabar terakhir bahwa Pilkada akan dilaksanakan pada 9 Desember, tahapan mulai aktif itu pada 15 Juni, sehingga saya berharap kepada rekan-rekan peserta SKPP daring ini, gunakanlah Pilkada 2020 untuk kita melakukan perjuangan di dalam mengawal proses demokrasi agar terlahir pemimpin yang baik. Kenapa pemimpin yang baik harus dihadirkan? Karena kita tahu bahwa segala kebijakan publik itu dilahirkan dari pemimpin begitu. Maka dari sisi itu menjadi penting untuk kita mengawal demokrasi tingkat lokal ini begitu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kemudian bisa dilakukan oleh rekan-rekan peserta SKPP daring ini gitu ya untuk mengawal proses demokrasi. Tentu banyak ya, tadi Mbak Isna juga sudah menjelaskan banyak sekali yang bisa dilakukan, bisa menjadi pemantau pemilu, bisa ikut mensosialisasikan pengawasan pilkada ke lingkungan terdekat ya. Misalnya saya contohkan, kalau rekan-rekan di keluarganya tiba-tiba ada yang kemudian ada indikasi melanggar ketentuan pilkada misalnya, ya diberitahu bahwa itu bagian dari pelanggaran. Atau rekan-rekan mengetahui adanya dugaan pelanggaran pemilu atau pilkada, begitu rekan-rekan bisa memberikan info awal kepada Bawaslu atau juga bisa menyampaikan laporan pada rekan-rekan Bawaslu begitu. Nah, jajaran kami nanti juga sampai pada tingkat kecamatan, kelurahan atau desa, kemudian nanti juga ada sampai tingkat TPS ya. Nah, peran-peran itu saya kira patut untuk kemudian dilakukan oleh para peserta SKPP daring ataupun kita semua, bukan karena soal Bawaslu itu memiliki kekurangan personel, tetapi lebih kepada substansi bahwa kita sebagai warga negara memang harus terlibat aktif di dalam proses demokrasi. Hidup kita singkat, ya percuma kalau kemudian kita tidak memberikan kerja-kerja untuk kepentingan publik. Maka dari sisi itu peserta SKPP bisa melakukan kerja-kerja untuk kepentingan publik.
Di era online saat ini, saya kira banyak metode yang kemudian bisa dilakukan. Rekan-rekan pasti memiliki media sosial, dan itu bisa digunakan sebagai salah satu ajang atau medium untuk memberikan sosialisasi kepada publik. Tulislah informasi-informasi yang mencerahkan, tulislah informasi-informasi yang memberikan pendidikan. Selfie boleh-boleh saja, tapi setidaknya harus diimbangi dengan konten-konten yang menerahkan, yang mendidik, dan seterusnya begitu. Nah, di luar itu, Bapak Ibu, rekan-rekan peserta SKPP daring, Bawaslu Wonogiri, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, saya kira cukup banyak data yang kemudian bisa digunakan oleh teman-teman, misalnya butuh riset, butuh melakukan proses-proses penelitian dan sebagainya, silahkan saja datang ke kantor Bawaslu. Bawaslu itu badan publik yang harus terbuka, dan kami selalu ingin mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Atau bahkan misalnya rekan-rekan peserta SKPP ini punya organisasi ya, ataupun individu yang bergerak untuk misalnya menggelar kegiatan. Bawaslu saya kira perlu untuk kemudian diajak untuk kemudian melakukan kegiatan bersama tersebut. Kolaborasi, sinergi, ya, responsif, saya kira itu beberapa kata kunci agar kita bisa eksis di era era milenial saat ini begitu. Karena dari sisi itulah kemudian kemenangan bukan hanya milik orang yang kaya, kemenangan bukan milik orang yang pintar, tetapi kemenangan itu akan bisa diraih oleh orang yang bisa menyesuaikan situasi dan kondisi terkini. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti diskusi, dan kalau misalnya ada pertanyaan tertentu bisa di chat, bisa dijawab oleh rekan-rekan yang ada di Bawaslu Wonogiri. Sampai berjumpa lagi, doakan saja kita Indonesia pandeminya segera sirna begitu, sehingga kita bisa berjumpa secara fisik begitu. Memang teknologi ada, tapi kita juga setidaknya kalau jumpa secara langsung itu kan bisa lebih akrab, bisa lebih intensif, dan juga bisa lebih enak ngobrol-ngobrolnya begitu. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, salam buat keluarga, terutama untuk teman-teman di Bawaslu Wonogiri, tetap taati protokol kesehatan, jaga kesehatan, Mas Bobi, Pak Joko dua ya, Mbak Isna, kemudian Mas Asep, dan rekan-rekan di sekretariatan, saya doakan untuk sehat-sehat selalu agar bisa melaksanakan tugas-tugas negara ini begitu. Itu saja, terima kasih, sampai berjumpa. Mohon maaf saya tidak bisa bergabung secara keseluruhan karena kebetulan hari ini juga ada kegiatan-kegiatan lain di beberapa kabupaten lain. Itu saja, terima kasih, lanjutkan, tidak patah semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Rafiuddin yang telah berkenan bergabung dengan kami dan rekan-rekan yang mengikuti acara diskusi daring Sekolah Kader Pengawasan di Kabupaten Wonogiri. Doa yang sama bagi Bapak Rafiuddin dan seluruh jajaran Bawaslu yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Bapak atas pengarahan dan atas penjelasannya. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas nama Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Baik, kami kembalikan kepada moderator untuk acara berikutnya. Baik Ibu, terima kasih atas sambutannya, dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rafiuddin telah bersedia hadir dan mengikuti diskusi dari Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Wonogiri tahun 2020. Kemudian akan kita lanjutkan ke materi. Kita lanjutkan ke materi oleh Bapak Asep. Mohon ditunggu sebentar untuk dipersiapkan. Pertanyaan dalam Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan
kalian senantiasa diberikan kesehatan, bebas dari wabah virus corona yang sekarang sedang melanda di negeri kita dan seluruh dunia. Baik, saya mulai dari pantun ya. Pakai ketupat wah opor, panasnya relatif. Selamat menjadi warga pengawas partisipasi buat teman-teman sekalian. Ya, materi saya cuma satu slide. Mas, kira-kira materi yang punya Alfian. Ya, saya perkenalkan. Ini ada operator dan moderator. Operatornya Mas Alfian, IT Lapangan Kiri, moderatornya Mas ya, staf pengawasan Sarif. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, senang rasanya berjumpa dengan kawan-kawan dari SKPP dari Bawaslu Lapangan Kiri. Ya, aktif ini berjumlah 12 kalau tidak salah. Ya, 20. Termasuk ya. Selamat, ini tanda-tanda bahwasanya ada seleksi alam dari 41, kemudian jadi 37, kemudian jadi sekian. Akhirnya hari ini yang bisa hadir di sesi diskusi ini adalah 12. Ada kita, ada Mas Bi, ada Linda, Mas Bayu, tadi sudah di absen ya. Baik, saya perkenalkan, saya adalah Ustaz Awaludin dan koordinator divisi hukum Humas Data dan Informasi Kabupaten Lapangan Kiri. Bidang kami adalah tentang humas, dan ini di era digital, teknologi digital informasi ini adalah mengelola website, kemudian juga akun-akun media sosial di Kabupaten Kiri. Silahkan sebagai ajakan di awal kami sampaikan kepada sebanyak rekan-rekan yang aktif di diskusi ini, semuanya yang sudah saya panggil tadi ataupun yang belum, untuk join atau follow atau kemudian menginformasikan hal-hal terkait dengan kepengawasan atau akun-akun ini, kemudian juga boleh disampaikan kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada semua khalayak untuk kemudian bisa mengakses, bisa memperoleh informasi dari akun-akun tersebut tadi. Dan ini juga sebagai jawaban rekan-rekan sekalian, jawaban atas apa, atas materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi siang ini. Bila ada langsung saja, bahasanya media sosial atau juga media daring, media internet, media massa di dunia teknologi informasi sekarang ini rentan dengan disalahgunakan, rentan untuk disalahgunakan. Nah, di era industri 4.0 ini internet menjadi sumber utama atau menjadi satu yang sangat penting
kaitannya dengan penyebaran informasi sebagai media komunikasi, sebagai sarana perdagangan, pendidikan termasuk di sampai hari ini seperti yang kita kerjakan hari ini, pendidikan yang harusnya bertemu dalam satu majelis, satu ruangan, ini pun bisa dilaksanakan dari dalam jaringan menggunakan media internet, di media website. Bahkan sampai pada sidang pengadilan pun juga bisa menggunakan internet atau jaringan. Nah, pertanyaan saya kepada rekan yang saat ini hadir, mungkinkah terjadi pelanggaran pilkada di media daring tersebut, di media internet, baik itu media sosial ataupun web ataupun jenis-jenis media komunikasi yang lainnya. Nah, kalau mungkin apa bentuk pelanggaran yang terjadi itu, kemudian siapa yang berpotensi melakukan jenis-jenis pelanggaran tersebut. Nah, setelah kita tahu apa bentuknya, apa mungkin tadi terjadi, kemudian siapa kira-kira aktornya, kemudian yang terpenting ini adakah sanksi atas pelanggaran yang telah dilaksanakan atau sengaja ataupun tidak sengaja membagi pesan, membagi konten, membagi obrolan pada halayak, pada pihak-pihak lain, pada grup chatting dan sebagainya. Nah, itu ternyata tidak benar isinya atau ternyata adalah mengandung sesuatu yang negatif, kampanye negatif, ujaran kebencian, dan apa yang sering kita sebut sebagai hoax atau berita palsu. Nah, saya yakin jawabannya dari pertanyaan tadi, nah mungkin apa tidak menjadi sebagai sarana pelanggaran atau menjadi media untuk menghantarkan seorang menjadi seorang yang kemudian diidentifikasi sebagai pelaku pelanggaran, mungkin, sangat mungkin. Kemudian apa bentuknya? Bentuknya ada ujaran kebencian, ada hoax, ada kampanye hitam, dan lain-lain yang kaitannya yang kemudian jadi melanggar undang-undang kampanye, undang-undang pemilu, yang dalam hal ini adalah misalkan menyebabkan disintegrasi, kemudian soal Pancasila, undang-undang, kemudian menyebabkan pencemaran nama baik terhadap organisasi atau orang atau dan sebagainya. Ini sangat mungkin terjadi di media sosial atau media internet. Kemudian siapa yang berpotensi sebagai pelakunya? Pelakunya bisa jadi orang lain di luar kita, bisa jadi teman kita, atau kalau kita tidak hadir bisa jadi diri kita pun secara tidak sengaja karena punya rasa suka pada seseorang, kemudian ketika ada unggahan dari pihak lain mengatakan bahwasanya si calon A ini punya latar belakang misalkan organisasi pelarang, kemudian kita langsung forward atau share ulang pada grup kita lah, pada chatting Facebook kita lah, pada mungkin akun-akun kita, website kita, maka bukan orang lain lagi, tapi kita pun bisa menjadi bagian daripada siapa yang melakukan pelanggaran pemilu dalam ini yang menggunakan sarana virtual, sarana media sosial. Nah, selanjutnya bisa saja perlu kita hadir bersama apa?
karena ada sanksi yang tidak ringan, teman-teman sekalian. Sanksinya cukup berat dalam undang-undang lain selain undang-undang pilkada, yaitu ada undang-undang informasi teknologi elektronik atau undang-undang ITE pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahasanya barang siapa yang menyebarluaskan tanpa seizin yang kemudian menyebabkan pihak lain dirugikan atau dicemarkan nama baiknya, ini akan dikenai sanksi pidana kurungan sebesar selama 4 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Jadi kita perlu lebih care, lebih hati-hati, saring dulu informasinya, tanya kepada pihak yang mengeluarkan informasi itu apakah itu benar. Kalau menangkap pemiluan, maka tidak salah kawan-kawan menjadi follower, menjadi member atau menjadi teman dalam Facebook Bawaslu untuk mengecek apakah benar informasi terkait dengan si calon A dan kemudian dikatakan menurut unggahan dari teman yang kita terima ini adalah anggota dari organisasi terlarang atau ini teman ini terlibat seorang selingkuh dan sebagainya, dan kemudian tujuannya adalah untuk menjatuhkan nama baik atau mencemarkan nama baik dari orang tersebut. Maka sebagai penutup di dalam materi yang bagian saya tentang peran media sosial dalam pelanggaran pilkada, ini saya simpulkan bahwasanya kita harus berhati-hati, kemudian lakukan cek dan recheck sebelum kita membagi atau share ulang tautan ataupun chat ataupun konten yang kita terima dari teman atau pihak lain sebagai apa yang disampaikan kepada kita sharing dulu sebelum kita sharing. Sharing dulu sebelum kita sharing, sampaikan yang hak, jauhi berita hoax. Terima kasih atas perhatiannya. Bila cukup saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep atas materi yang telah diberikan. Kemudian kita akan langsung saja lanjut ke materi selanjutnya oleh Bapak Joko Woryanto. Dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Pak Joko Woryanto, Koordinator Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Kalau tadi sudah dijelaskan atau diuraikan oleh 3 narasumber, yaitu Bapak Ali Mahfud selaku Koordinator penanganan pelanggaran, kemudian Ibu Isna selaku divisi SDM, dan Pak Asep selaku divisi hukum. Kemudian ini saya materi yang keempat ini dari divisi penyelesaian sengketa. Sebenarnya kalau kita rumput supaya penjenengan nanti tidak pusing atau muter-muter, sebenarnya pada awalnya ini harusnya diawali dari divisi SDM yang menerangkan tentang kelembagaan di KPU, di Bawaslu. Di Bawaslu. Kemudian divisi hukum
yang menyangkut tentang regulasi yang ada di Bawaslu, baik itu undang-undang yang menyangkut tentang pemilihan, kemudian regulasinya PKPU, kemudian regulasi yang dari Bawaslu, yaitu per Bawaslu ini yang membawai divisi hukum oleh Pak Asep, kemudian baru ke penanganan pelanggaran, karena di situ nanti ada penanganan pelanggaran, atau ke divisi pengawasan dulu, karena divisi pengawasan ini mengawasi. Apabila dalam pengawasan nanti ternyata ada pelanggaran, nah itu barulah divisi penanganan pelanggaran yang menindaklanjuti. Nah, setelah itu sebenarnya GOM-nya itu divisi penyelesaian sengketa. Divisi penyelesaian sengketa ini merupakan divisi terbaru. Kebetulan di Bawaslu saya juga terbaru. Jadi divisi penyelesaian sengketa ini terjadi apabila ada peserta pemilu peserta pemilu melakukan sengketa dengan peserta pemilu yang lain, atau antar peserta pemilu dan peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu atau KPU. Nah, setelah saya melihat tadi apa yang sudah dijelaskan oleh narasumber, khususnya di penanganan pelanggaran, itu tadi bisa dari temuan, bisa dari laporan, kemudian ada kajian. Nah, dalam kajian ini melalui pleno KPU, melalui pleno Bawaslu itu memenuhi unsur-unsur. Tadi ada ini masuk ke tindak pidana, itu nanti diteruskan ke kepolisian, kemudian pelanggaran administrasi diteruskan ke KPU, kemudian penanganan pelanggaran terhadap undang-undang lainnya ke ASN untuk PNS. Kemudian selain itu, selain hasil kajian ini, selain itu ternyata dalam kajian itu muncullah sengketa, bukan pelanggaran tapi sengketa. Nah, inilah divisi saya yang menangani tentang sengketa, ya. Jadi dasar hukum penyelesaian sengketa dalam proses pemilihan di Bawaslu ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, bagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kemudian diatur dalam Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Kemudian diperbarui lagi dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Apakah yang menjadi kewenangan Bawaslu dalam hal terjadinya sengketa ini diatur dalam pasal 143 Undang-Undang Pemilihan. Di situ disebutkan bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota bertugas dan berwenang menerima, mengkaji permohonan, mempertemukan pihak yang bersengketa, memeriksa dan memutus sengketa proses pemilihan yang tidak mengandung tindak pidana. Jadi yang tidak mengandung tindak pidana. Kalau tindak pidana tadi diselesaikan di kepolisian. Dan jangka waktu penyelesaian selama 12 hari, dibatasi selama 12 hari. Jadi ada batasan-batasan untuk penyelesaian sengketa. Kemudian sengketa proses pemilihan ini
meliputi sengketa antar peserta pemilihan, antar para calon kalau di pemilihan kepala daerah, dan juga sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilu. Jadi subjeknya peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilu dan antar peserta pemilu. Kemudian yang menjadi objek sengketa, apa yang menjadi objek sengketa itu berupa surat keputusan dan atau berita acara yang terjadi karena hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU sebagai akibat dikeluarkan oleh keputusan KPU. Jadi kalau antar peserta dengan penyelenggara itu karena SK KPU yang menurut peserta merugikan secara langsung. Kemudian objek sengketa yang terjadi karena hak peserta pemilihan yang dirugikan oleh peserta lain. Ini untuk sengketa antar peserta. Kemudian yang tidak dapat dijadikan objek sengketa, walaupun Bawaslu itu bisa menerima penyelesaian sengketa, tapi ada pengecualian yang tidak dapat dijadikan objek sengketa itu, yaitu SK dan BA KPU merupakan tindak lanjut dari penanganan pelanggaran administrasi pemilihan atau putusan penyelesaian sengketa pemilihan oleh Bawaslu. Jadi ini sebenarnya kenapa tidak ditindaklanjuti, karena sudah ditindaklanjuti sebelumnya, sehingga misalnya keputusan KPU itu menindaklanjuti keputusannya, hasil keputusan sengketa dari Bawaslu kan berarti sudah selesai, jadi tidak bisa ditindaklanjuti kembali. Kemudian SK dan BA KPU merupakan tindak lanjut dari penanganan sentra gakumdu atau putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana pemilihan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi kalau sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, ini juga tidak bisa dilakukan sengketa di Bawaslu. Kemudian SK dan BA KPU merupakan tindak lanjut putusan pengadilan terkait dengan sengketa tata usaha negara pemilihan. Ini juga sudah menjadi putusan yang bersifat inkrah sehingga tidak bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagai sengketa lagi. Kemudian SK atau BK yang merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Ini terkait dengan sengketa hasil pemilu. Jadi sengketa di pemilihan ini ada dua. Yang pertama sengketa tentang proses pemilu itu kewenangannya Bawaslu. Kemudian sengketa hasil ini merupakan kewenangannya Mahkamah Konstitusi. Lanjut. Kemudian untuk subjek dalam sengketa, ini subjeknya ada pemohon. Nah, pemohon ini bisa bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, atau bupati dan wakil bupati, atau wakil wali kota dan wakil wali kota yang mendaftarkan diri ke KPU. Jadi harus mendaftarkan diri ke KPU. Atau bakal pasangan calon, baik itu gubernur ataupun bupati, yang mendaftarkan diri ke KPU. Jadi kalau paslon itu yang telah ditetapkan oleh KPU, kalau paslon bakal pasangan calon itu yang mendaftarkan diri ke KPU. Jadi subjek hukumnya untuk sengketa adalah pemohonnya seperti itu, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Bawaslu nomor 2 tahun 2020. Kemudian termohonnya, termohon yang menjadi termohon dalam sengketa pemilihan adalah antar peserta. Jadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Ini peserta. Kemudian sengketa peserta dengan KPU. Ini KPU sebagai termohon atau KPU kabupaten sebagai termohonnya. Jadi untuk termohon itu antar peserta ini pasangan calon, dan sengketa KPU dengan peserta.
pihak terkait. Nah, jadi dalam sengketa ini ada pihak terkait. Selain pemohon, termohon, ada pihak terkait. Jadi pihak terkait ini bakal pasangan calon atau pasangan calon yang berpotensi dirugikan haknya secara langsung karena permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait. Jadi intinya pihak terkait ini dirugikan secara langsung. Ada kemungkinan dirugikan secara langsung dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait. Nah, dalam permohonan ini, permohonan bisa gugur kalau pihak yang bersengketa meninggal dunia yang pertama. Kemudian termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakan proses penyelesaian sengketa pemilihan. Ini juga menjadi gugur. Kemudian pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 kali berturut-turut dalam proses musyawarah. Ini juga menjadikan gugurnya sengketa. Dan terakhir, pemohon mencabut permohonannya. Nah, untuk mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemilihan bupati dan wakil bupati dalam hal ini berbeda dengan waktu pemilihan pileg pilpres. Jadi mekanismenya kalau dalam pileg pilpres kemarin itu ada mekanisme mediasi dan adjudikasi. Kalau istilahnya dalam mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemilihan ini adalah musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Untuk musyawarah tertutup ini hanya para pihak atau pihak yang melakukan sengketa ini menyampaikan permohonan, kemudian dilakukan perundingan, kesepakatan, kemudian ada penyusunan kesepakatan kalau ada kesepakatan, kemudian penandatanganan BA, kemudian penuangan BA dalam putusan. Untuk musyawarah tertutup ini hanya 2 hari, jadi 2 hari. Kemudian musyawarah tertutup dipimpin oleh 1 orang anggota Bawaslu. Kemudian musyawarah harus dihadiri oleh pemohon dan termohon. Materi kesepakatan dituangkan dalam aturan mekanisme dalam musyawarah tertutup. Kemudian dituangkan dalam bentuk putusan. Kemudian pemohon dan termohon dapat didampingi oleh kuasa hukum. Dalam hal pemohon atau termohon tidak mencapai kesepakatan, dilanjutkan dengan musyawarah terbuka. Jadi pada saat musyawarah tertutup ini, intinya ini belum sampai pada materi apa yang pembuktian dan sebagainya, tapi baru menyangkut masalah permohonan dan perundingan kesepakatan. Kalau itu sudah cukup, berarti selesai di musyawarah tertutup. Tapi apabila ternyata dalam musyawarah tertutup ini tidak mencapai kesepakatan, ini dilanjutkan dengan musyawarah terbuka. Untuk musyawarah terbuka ini mekanismenya memang sangat panjang dan membutuhkan waktu, sehingga Bawaslu harus membentuk majelis musyawarah dan seterusnya. Ini tidak akan saya jelaskan karena ini hukum acaranya aja, jadi hukum acara di Bawaslu. Yang terpenting untuk tahapan musyawarah aja. Jadi kalau tadi yang tidak saya terangkan itu hanya hukum acaranya dan itu berlaku untuk Bawaslu di Kabupaten Kota. Untuk tahapan musyawarah terbuka ini berbeda dengan tahapan musyawarah tertutup. Di tahapan musyawarah terbuka ini penyampaian materi harus rigid, jadi penyampaian materi permohonan, kemudian ada penyampaian keterangan dan atau tanggapan termohon dan atau pihak terkait. Jadi di sini ada jawaban dari termohon. Kemudian yang ketiga adalah pembuktian. Jadi alat bukti semua dibuktikan dalam persidangan. Jadi seolah-olah ini juga merupakan sidang terbuka, jadi adjudikasi.
kalau di bahasanya pileg pilpres yang kemarin, kalau di sini namanya musyawarah terbuka. Kemudian ada fase keempat, ini penyampaian kesimpulan baik pihak termohon maupun termohon. Apa yang tadi dimohonkan, apa yang menjadi jawaban termohon itu disimpulkan dalam penyampaian kesimpulan. Kemudian pembuatan kesepakatan, kalau ada kesepakatan, kemudian ada penetapan putusan penyelesaian sengketa. Jadi setelah itu ada penetapan putusan sengketa. Nah, pada saat pembuktian, apa saja yang menjadi alat bukti dalam sengketa? Jadi alat bukti dalam sengketa itu bisa surat dan tulisan, kemudian ada keterangan pemohon dan termohon, kemudian keterangan saksi dan saksi ahli kalau ada, kemudian juga informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, baik itu WA, email, dan sebagainya. Kemudian ada petunjuk dan pengetuan majelis. Jadi alat-alat bukti yang sah dalam penyelesaian sengketa di musyawarah terbuka. Kemudian kehadiran pada saat musyawarah. Jadi pada saat musyawarah terbuka ini kehadirannya sangat penting. Jadi pemohon dan termohon wajib hadir dalam musyawarah. Kemudian apabila tidak hadir sekali, apabila pemohon tidak hadir pada musyawarah pertama, maka Bawaslu melakukan pemanggilan kembali. Jadi dilakukan pemanggilan yang kedua kalinya. Apabila pemohon tidak hadir 2 kali berturut-turut pada musyawarah pertama, setelah dipanggil secara patut dan layak, pemohon dinyatakan gugur. Jadi kalau 2 kali tidak hadir dalam musyawarah terbuka, ini permohonannya dianggap gugur. Kemudian apabila termohon sudah diundang dan tidak hadir 3 kali berturut-turut, musyawarah dianggap tidak mencapai mufakat. Jadi kalau termohon tidak hadir 3 kali, ini dianggap tidak mencapai mufakat. Kemudian hasil dari musyawarah. Jadi hasilnya bisa tercapai kesepakatan, yaitu kesepakatan dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah yang ditandatangani oleh pemohon, termohon, dan pimpinan musyawarah. Dan yang kedua, apabila tidak tercapai kesepakatan, pimpinan musyawarah menuangkan hasil musyawarah dalam berita acara musyawarah dengan mempertimbangkan keterangan pemohon, termohon, pihak terkait, lembaga pemberi keterangan, serta bukti yang dikemukakan dalam musyawarah. Jadi pengambilan keputusan oleh Bawaslu ini mempertimbangkan dari sisi keterangan pemohon, dari sisi termohon juga pihak terkait, serta lembaga pemberi keterangan, dan ditambah dari alat bukti. Jadi sangat dirasakan sangat cukup dan sangat adil. Nah, dalam putusan mengenai penyelesaian sengketa proses pemilihan ini dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh pemohon dan termohon dan pihak terkait. Ini dalam musyawarah terbuka. Kemudian putusan Bawaslu baik itu provinsi maupun kabupaten dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan bersifat mengikat. Jadi bersifat mengikat. Kemudian salinan putusan disampaikan kepada pemohon, termohon, dan pihak terkait paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal putusan dibacakan. Dan yang terakhir, putusan Bawaslu provinsi atau kabupaten kota atas penyelesaian sengketa proses pemilihan wajib ditindaklanjuti oleh KPU, baik KPU provinsi maupun kabupaten paling lama 3 hari kerja sejak diputuskan. Itu untuk musyawarah tertutup. Apabila tidak terjadi kesepakatan dilakukan dengan musyawarah terbuka. Kemudian kalaupun belum sepakat itu nanti diputuskan oleh Bawaslu dan itu putusan bersifat mengikat. Kemudian wajib dilaksanakan oleh KPU dalam jangka waktu 3 hari tidak diputuskan. Jadi dalam sengketa
di pemilihan proses pemilihan ini ada dua mekanismenya melalui tertutup dan terbuka. Di samping itu ada tugas lain, itu sengketa dengan acara cepat. Di sengketa dengan acara cepat ini dilakukan perihal atau peristiwa yang mendesak berlangsung pada tahapan yang singkat serta diselesaikan di tempat kejadian. Sengketa acara cepat biasanya dilakukan untuk jenis sengketa antar peserta pemilihan. Ini jenis sengketa acara cepat ini biasanya khusus untuk sengketa antar peserta pemilihan dari pasangan calon bupati, wakil bupati. Jadi dengan penyelenggara. Penyelesaian sengketa pemilihan antar peserta pemilihan dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi ini bisa didelegasikan dengan memberikan mandat kepada Panwas Kecamatan karena sifatnya cepat. Jadi acaranya cepat. Dan surat mandat ditetapkan dengan surat keputusan Bawaslu Kabupaten Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi. Kemudian apabila penyelesaian sengketa pemilihan antar peserta pemilihan tidak dapat diputus pada hari yang sama, maka Bawaslu, baik itu Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota maupun Panwas Kecamatan memutuskan paling lama 3 hari terhitung sejak permohonan penyelesaian sengketa pemilihan antar peserta pemilihan diajukan kepada Bawaslu baik Provinsi, Kabupaten maupun Panwas Kecamatan. Jadi 3 hari paling lama. Tapi biasanya pada hari itu juga harus sudah diputuskan. Kemudian penyelesaian sengketa pemilihan antar peserta pemilihan didasarkan pada 1. Permohonan yang diajukan oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon. Jadi yang bisa mengajukan permohonan sengketa acara cepat ini hanya pasangan calon dan tim kampanye pasangan calon yang didaftarkan ke KPU. Jadi banyak tim, tapi yang tidak didaftarkan itu tidak bisa menjadi legal standing dalam penyelesaian sengketa ini. Kemudian pertimbangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten atau Panwas Kecamatan terhadap peristiwa di tempat kejadian atau Panwas Kecamatan memutuskan tidak pada hari yang sama dengan terjadinya peristiwa ini karena geografis biasanya atau komunikasi yang tersendat. Kemudian hasil musyawarah penyelesaian sengketa acara cepat dapat berupa kesepakatan atau tidak mencapai kesepakatan. Apabila tidak mencapai kesepakatan, maka Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Panwaslu Kecamatan memutus penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan. Jadi yang apabila tidak terjadi kesepakatan, maka Bawaslu lah yang mengambil keputusan akhir. Kemudian putusan Bawaslu, baik itu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten maupun Panwaslu Kecamatan bersifat mengikat. Jadi saya kira itu aja untuk pemanasan diskusi ini. Mudah-mudahan teman-teman peserta SKPD daring dapat memahami atau nanti kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, mohon silakan ditanyakan kepada kita. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Joko atas materi yang telah diberikan. Kita langsung saja lanjut ke materi selanjutnya oleh Bapak Joko Keswanto. Monggo, silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Komisioner yang saya hormati, pejabat serta sekolah kader kekuasaan partisipatif yang masih setia dalam diskusi ini yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan
kegiatan kita di fase kedua ini. Tentunya kegiatan di fase kedua ini adalah lanjutan daripada kemarin di fase 1, di mana sahabat semua sudah melakukan proses pembelajaran melalui audiovisual dengan banyak materi yang sudah sahabat semua pelajari, dan semua hasil dari sahabat semua yang pelajari terkait dengan nilainya semua sudah ada di Bawaslu Kabupaten Wonogiri, sehingga nilai ini pun juga jadi kerahasiaan kami, karena nilai ini nanti akan langsung muncul dari Bawaslu ini, dan kemudian dari nilai fase 1 ini akan kami tambah dengan nilai kegiatan di fase 2, dan hasilnya nanti akan saya sampaikan juga kepada langsung Bawaslu RI yang menangani pelaksanaan sekolah kader ini. Baik kawan-kawan dan sahabat semua yang saya hormati, saya di bagian terakhir, karena semua apa yang dilakukan dari awal dari sampai akhir pemaparan materi tadi, kuncinya adalah daripada hasil pengawasan. Hasil daripada pengawasan yang kita lakukan oleh jajaran pengawas pemilu. Nah, inti poinnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu, bahwa peran Bawaslu adalah untuk upaya melakukan pencegahan pada kegiatan-kegiatan pengawasan tahapan di tahapan-tahapan pemilu. Dan kuncinya apa? Kuncinya adalah dengan kita menekankan pada penguatan partisipasi masyarakat di dalam ikut mengawasi pelaksanaan pemilu maupun pilkada yang sudah berjalan. Sebagaimana di awal tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Ketua, bahwa fungsi Bawaslu ada 3. Yang pertama fungsi pengawasan dan pencegahan, fungsi penindakan, dan fungsi pemutus sengketa. Dan fungsi-fungsi ini diatur dalam penguatan kemasyarakatan di pasal 19 Undang-Undang Pemilu, dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa pemilu. Di antara tugas Bawaslu adalah meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pemilu. Itu juga yang ada di pasal 97. Strateginya yang pertama adalah dengan melakukan pencegahan, yaitu dengan melakukan upaya-upaya untuk mencegah adanya potensi-potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan dan langkah-langkah optimal mencegah secara dini agar pelanggaran-pelanggaran ini tidak terjadi. Nah, kemudian apabila hasil dari pencegahan ini tidak menuangkan hasil atau bahkan pelanggaran ini masih tetap terjadi, maka upaya terakhir yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu adalah melakukan tindakan, yaitu memproses sebuah tindakan-tindakan yang melanggar terhadap ketentuan-ketentuan di undang-undangan pemilu. Nah, dalam rangka upaya Bawaslu melakukan tugas pengawasan ini, langkah awal sebagai upaya pencegahan adalah melakukan pemetaan potensi pelanggaran pemilu. Setelah paparan nanti akan disampaikan pemetaan hasil potensi pelanggaran atau indeks kerawanan pemilu yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Kemudian peningkatan partisipasi masyarakat dan koordinasi dengan para pihak. Nah, fungsi pencegahan ini tentunya leading sektornya adalah di divisi pengawasan dan humas
dan hubungan antar lembaga. Makanya peran divisi pengawasan ini sangat vital sekali di Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Walaupun secara kelembagaan tugas ini menjadi tugas Bawaslu secara kelembagaan. Kemudian yang berikutnya adalah pengawasan terhadap persiapan dan pelaksanaan tahapan pilkada maupun pemilu. Diawali dengan perencanaan jadwal, sosialisasi, pendaftaran pemilih, penetapan pasangan calon, tahapan kampanye, dana kampanye, distribusi logistik, pemungutan suara, pungut hitung, sampai proses rekapitulasi. Inilah tahapan-tahapan yang harus senantiasa diawasi oleh pengawas pemilu di setiap waktu. Jadi tidak ada istilah-istilah di dalam proses pengawasan tahapan pemilu apabila tahapan ini sudah berjalan. Juga banyak sekali juga di jajaran pengawas pemilu kalau sudah tahapan berjalan tidak ada istilah waktu libur untuk pengawasan tahapan pemilu. Hari Minggu pun, hari libur pun kita tetap stay, tiap saat mengawasi proses jalannya tahapan pemilu. Kemudian yang terakhir adalah melakukan penindakan dan penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran tahapan pemilu. Nah, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemilu ini. Yang pertama adalah dengan memanfaatkan sarana IT dengan berbasis online, yaitu ada Bawaslu. Kemudian kami di jajaran Bawaslu Wonogiri juga ada satu ruang khusus pojok pengawasan, dan ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga Wonogiri untuk belajar bersama-sama tentang apa-apa yang terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada. Di pojok pengawasan ini banyak sekali materi-materi ataupun buku-buku regulasi yang terkait dengan pelaksanaan pemilu. Kemudian yang berbasis IT ini kami juga bisa di Bawaslu juga sudah ada BPID yang bisa diunggah di webnya Bawaslu. Ini bisa menjadikan kita untuk tahu segala info-info kepemiluan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Kemudian juga ada gerakan pengawas pemilu partisipatif yang saat ini gencar dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Wonogiri, yang kemarin sudah menyelenggarakan bentukan desa anti money politik dan desa pengawas partisipatif. Ada sekitar 38 desa dan kelurahan yang sudah dideklarasikan untuk jadi desa pengawas pemilu dan desa anti money politik. Itu kawan-kawan yang dapat saya sampaikan. Kemudian yang terpenting yang harus diketahui oleh jajaran pengawas pemilu dalam upaya melakukan pencegahan, yang pertama adalah bisa menentukan indeks kerawanan pemilu. Apa itu indeks kerawanan pemilu? Adalah segala hal yang dapat mengganggu dan menghambat proses pelaksanaan pemilu yang demokratis. Nah, tentunya di dalam pemetaan indeks kerawanan ini ada beberapa dimensi yang perlu kita jadikan acuan. Yang pertama adalah dimensi penyelenggara, kontestasi, dan partisipatif. Ada 3 dimensi ini. Nah, di dimensi penyelenggara tentunya diharapkan bagi penyelenggara pemilu adalah integritas, profesional, dan menghindari adanya upaya kekerasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Apa itu integritas? Adalah
kemampuan yang harus dimiliki, komitmen yang harus dimiliki oleh jajaran penyelenggara pemilu, baik Bawaslu, KPU maupun DKPP di setiap tingkatan. Di integritas inilah konsekuensi moral yang harus dipegang teguh oleh setiap jajaran penyelenggara pemilu. Kemudian profesional ini harus secara penyelenggara pemilu harus melaksanakan kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan apa-apa yang sudah menjadi ketetapan dalam saat dilakukan proses sumpah janji. Kemudian dimensi yang berikutnya adalah dimensi kontestasi. Nah, di dalam dimensi kontestasi inilah yang paling banyak berperan di dalam kerawanan pelaksanaan pemilu dan pilkada. Ini diawali dari kegiatan pencalonan. Dan alhamdulillah untungnya di Kabupaten Wonogiri ini tidak ada calon independen atau calon dari perseorangan. Kalau ada calon dari perseorangan, tentunya dari upaya calon perseorangan ini merekrut jumlah dukungan akan memanfaatkan segala cara agar dukungannya menjadi besar. Karena di calon perseorangan ini di Kabupaten Wonogiri syaratnya akan benar-benar luar biasa. Pemenuhannya sampai sekitar 65.000 suara dukungan dari calon pemilih. Jadi ketika satu orang calon harus mendapatkan dukungan sekitar 65.000 pemilih. Inilah yang benar. Sehingga apabila ini di Wonogiri ada calon perseorangan, tentunya di mana-mana di desa sudah banyak kegiatan-kegiatan yang indikasinya mengarah kepada partai politik. Kemudian yang berikutnya adalah kontestan pelaksana daripada peserta pemilu ini. Kemudian yang berikutnya adalah kampanye. Jadi di kampanye ini juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menyebabkan munculnya pelanggaran pemilu. Ada 2 kasus di Wonogiri yang sudah ditangani oleh Bawaslu sampai ke ikrah di pengadilan. Yang pertama kasus money politik di pilkada tahun 2017. Ini di pas pemilihan gubernur. Ini 2 orang kita jerat di sampai ke pengadilan Wonogiri dan sanksi hukumnya adalah pidana 1 tahun. Kemudian yang terakhir di pileg kemarin, salah satu calon anggota legislatif dari Partai Gerindra juga kita proses sampai di tingkat persidangan dan putusan pengadilan memberikan sanksi 1 bulan kurungan. Kemudian penentu indeks kerawanan pemilu yang berikutnya adalah tingkat partisipasi masyarakat. Perlu kita sadari bahwa tingkat partisipasi masyarakat kita di Kabupaten Wonogiri ini masih dalam kategori sedang. Dalam pelaksanaan pilihan gubernur kemarin, kisaran persentasenya masyarakat yang menggunakan hak pilih ini pada kisaran 63%. Dan di pileg pilpres kemarin di kisaran angka 77%. Inilah hasil yang sangat masih kita khawatirkan karena ternyata tingkat partisipasi masyarakat kita dalam menunjang pelaksanaan proses demokrasi ini masih rendah. Jadi tentunya perlu kita tingkatkan agar masyarakat kita ini semakin memahami apa arti demokrasi, apa itu demokrasi. Di mana demokrasi ini adalah perjalanan dari perwujudan kedaulatan rakyat, di mana rakyat menjadi penentu segala-galanya. Nah, apabila partisipasi masyarakat ini rendah, tentunya ya otomatis
hasil yang dicapai ya tentunya tidak maksimal karena tidak sesuai dengan kebutuhan seluruh aspirasi masyarakat, tidak bisa terpenuhi. Makanya ke depan seluruh elemen masyarakat kita bersama-sama agar di pelaksanaan pilkada 2020 ini paling tidak capaian tingkat partisipasi masyarakat di atas 80%, di atas 80%, sehingga dengan diharapkan capaian yang sampai di angka 80% ini pelaksanaan pilkada ini dikatakan dapat di tingkat partisipasi masyarakat. Dan secara umum kawan-kawan perlu saya sampaikan bahwa indeks kerawanan pemilu Kabupaten Wonogiri ini di angka 51,58, ini dalam kategori sedang. Kemudian tingkat partisipasi politik kita di Wonogiri ada angka 72,15%. Ini adalah angka yang tinggi karena tadi saya sampaikan prosentasenya yang seperti itu. Kemudian konteks sosial politik 54,08% kategori sedang. Kemudian penyelenggara pemilu yang bebas adil ini ada 50,62%. Sedangkan untuk tingkat konsentrasi ada di angka 38,56%. Dan untuk pelaksanaan pilkada di tahun 2020 ini yang menjadi indeks ataupun pembanding hasil kerawanan pemilu di bawah Kabupaten Wonogiri bertumbuh pada satu, yaitu money politik, kemudian netralitas aset ASN, dan tingkat partisipasi masyarakat. Ini 3 poin inilah yang menjadi poin utama kami, jadi sasaran kerawanan kami di pelaksanaan pilkada tahun 2020. Kawan-kawan yang saya hormati, demikian paparan yang sudah disampaikan bahwa sekali lagi sebagai penunjang kegiatan kita di Bawaslu dan menjadi membutuhkan beberapa persiapan yang dimiliki oleh jajaran pengawas pemilu. Tentunya besar harapan kami dari teman-teman peserta SKPD yang kemarin sudah dibekali materi di proses pembelajaran audio visual. Ilmu-ilmu itulah sebenarnya yang harus kawan-kawan kuasai ketika nanti kawan-kawan ada yang bercita-cita untuk menjadi jajaran pengawas pemilu di tingkatan ad hoc maupun tingkatan Bawaslu baik BPNI maupun demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi pertanyaan bisa dilakukan via chatting group saja, mengingat waktu juga ya, sekali lagi. Kemudian untuk pertanyaan yang masuk saya kepada saya nanti akan saya jawab nanti malam karena waktu saya sebenarnya malam. Jadi selebihnya nanti biar di grup diramaikan oleh tanggapan-tanggapan dari divisi pendidikan, divisi SDM, organisasi, divisi hukum maupun divisi setingkat. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para Iswanto atas materi yang telah diberikan. Bapak ini berarti tanya jawabnya diskusinya dikembalikan ke grup. Jadi untuk tanya jawab kita langsung diadakan di dalam grup. Untuk kali ini akan ditutup oleh Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri, Bapak Ali Mahfud. Monggo silakan Bapak. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada sahabat-sahabat peserta SKPD yang dari awal sampai akhir telah mengikuti
diskusi pada siang hari ini. Dan ini telah berakhir, nanti akan kita lanjut dengan diskusi di waktu yang lain. Dan kemungkinan karena situasi seperti ini, sebenarnya kemarin kalau nanti memungkinkan, misalkan kondisi COVID ini sudah dinyatakan reda, kemudian kita akan mengusahakan ada pertemuan secara langsung mungkin, apakah nanti di Bawaslu atau di mana. Kalau memang kondisi sudah memungkinkan, tetapi kalau belum memungkinkan, ya terpaksa nanti kita masih menggunakan media. Selanjutnya setelah ini nanti masih ada materi dari sudah nggak ada, ini adalah materi yang terakhir yang selanjutnya dari Bawaslu nanti seperti pencegahan pengawasan Pak Sukses yang akan menilai proses diskusi ini semuanya yang akan menjadi nilai poin atau tambahan nilai siapa-siapa semuanya. Kemudian nanti Bawaslu RI dapat mengambil keputusan apakah dapat nanti dinyatakan lulus atau belum. Dan saya sampaikan bahwa sebelum ada diskusi KPP hari ini, kami di Wonogiri sudah ada satu peserta KPP, tapi karena itu belum kondisi COVID, jadi dilaksanakan dengan di lapangan rakor ya, sekolah ada di Bogor kalau misalnya selama itu. Nanti bisa kalau sudah selesai dinyatakan lulus, nanti kami akan bentuk khusus dari masyarakat semuanya yang menjadi peserta SKPP, kita tambahkan dengan peserta SKPP yang lebih dulu, dan nanti tentunya akan ada arahan dari Bawaslu RI apa langkah-langkah mungkin kegiatan atau tugas apa yang harus dilakukan setelah sahabat-sahabat dinyatakan lulus. Nah, tentunya sahabat-sahabat ini akan menjadi kritik poin bagi Bawaslu secara formal maupun informal, karena kita sudah punya tangan di lapangan dengan sahabat-sahabat yang menjadi pengawas partisipatif ini. Berarti nanti akan membagi tugas-tugas Bawaslu, tugas kita bersama dalam mewujudkan pilkada pemilu ini agar terwujud secara adil, bermartabat, bersih dari segala dugaan pelanggaran pemilu. Baik, karena waktunya sudah selesai, akan kita tutup diskusi pada siang hari ini. Adalah kita tutup diskusi pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca alhamdulillah. Sekian, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kita waktunya sebentar, karena ini dari kita akan pengawasan terlebih dahulu. Mohon untuk yang videonya masih dinonaktifkan, mohon untuk segera diaktifkan videonya. Kemudian untuk audio akan dihidupkan semua, Mohon untuk yang dibisukan dari sana, mohon di unmute untuk dihidupkan suaranya. Kemudian untuk sebaliknya mohon untuk kameranya dibuka. Oh ya, nanti kita bagi dari 3 sesi untuk pengambilan foto. Sekali lagi untuk Mbak Linda, sekali lagi untuk kameranya mohon diaktifkan dan mohon diaktifkan. Mbak Linda Ernawati.
Tangannya pakai bawah. Tangannya pengaruh satu yang bapak-bapak ibu anggota untuk oh iya makanan mau apa bapak ibu semua. 1, 2, 2 kali lagi. Bersama kita mengucapkan awasi pemilu bersama Bawaslu terhadap keadilan. 1, 2, 3. Sama. Keadilan pemilu. Iya. Sekali lagi 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, sama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Suaranya masuk. Lanjutkan di grup diskusi. Masih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf atas kesalahan dan yang pernah saya lakukan dalam penjelasan atau tingkah laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang login 17 yang login. Yuk. Ya. Sudah. Oke, terima kasih Pak. Sampai ketemu di grup ya. Amin, insyaallah Pak. Sama satu ya. Masuk Pak ya. Halo. Halo Mbak. Halo Mbak Latifah. Dadah. Meninggalkan grup diskusi itu. Linda yang mana Mbak Linda? Mbak Linda. Kita ini ya.